Menjawab pertanyaan tadi Bang Habib, sudah sejauh mana komunikasi dengan PDIP dan apakah PDIP nanti akan masuk ke dalam kabinet? Ya tentu hubungan PDIP dengan Gerindra berjalan baik sekali ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Bu Mega adalah dua sosok sahabat yang punya sejarah panjang persahabatan ya. Bukan hanya pernah menjadi capres dan cawapres dalam satu paket, tapi sebelumnya pun Pak Prabowo kan menganggap dirinya sebagai anak ideologisnya Bung Karno, orang tua dari Bu Mega. Ya, kita pasang surut ya hubungan antar institusi, pernah satu koalisi, pernah pisah dan lain sebagainya. Dalam setiap tahapan itu Pak Prabowo itu selalu wanti-wanti kalau kami berhadapan dengan PDIP ya, jangan pernah menyerang Ibu Mega, ya kan ya, jangan pernah menyatakan memberikan pada jubir ya, memberikan pernyataan-pernyataan yang tendensius terhadap Ibu Mega. Itu terus diwanti-wanti sampai sekarang ini kalau ada internal silakan, tapi Ibu Mega jangan kalian ini. Gitu. Kalau ngomong soal program dan lain sebagainya, oke. Ya. Itu adalah gambaran betapa dekatnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, sehingga kalau sekarang orang bilang komunikasinya bagaimana, ya tetap saja pasti komunikasinya baik. Di level berikutnya ada Pak Dasko, bos saya dengan Mbak Puan. Itu juga dekat sekali ya. Kita kan sama-sama Sumatera Selatan nih. Grup Sumsel tuh. Bahasanya kalau ketemu bahasa daerah kita kan. Nah, terus memang ya apakah itu bercanda, apakah itu serius, tapi kedekatan itu kan terbina terus. Misalnya kalau sebelum kontestasi saling ngomong, weh kalau kau yang menang ya kan jangan lupa aku gitu kan, lur gitu kan, kurang lebih begitu kan. Ya kan, kamu jangan menang dewek, kurang lebih begitu. Itu bercanda tetapi menunjukkan kedekatan, ya kan ya. Sehingga nggak akan mungkin sebetulnya antara PDIP dengan Gerindra itu konflik yang terlalu panjang. Kalau sudah kontestasi kan sudah nih, pemilihnya sudah ya, sudah pula hak angket kayaknya sih nggak jadi kan, Mbak Puan sendiri sudah declare nggak ada instruksi lah. Ini kan tinggal berapa hari mau reses. Ya. Kalau nggak ada instruksi sampai kemarin hari Jumat ya kan, hari Kamis ya kan, besok itu tengah minggu tuh hari Kamis sudah reses. Ya, kayaknya sih nggak keburu lagi kan, mau apa lagi gitu kan. Jadi artinya kan, PDIP nanti masuk ke kabinet. Nah, karena begitulah masuk akal kalau ada arah ke sana, tapi kan nggak bisa kita declare sekarang gitu. Tapi hubungan baik, ya kan ya. Kemudian apakah akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega? Menurut saya sangat mungkin. Oke. Ya, yang beginian kan nggak mungkin di-spill juga ke saya oleh Pak Prabowo. Minggu depan saya mau ketemu ya. Kami sendiri kadang-kadang taunya dari media. Kalau di ini kan tiba-tiba nanti malam dipastikan bukan ketemu. Internal ya Bang ya. Ya. Tapi memang kami terus diberitahu bahwa sangat mungkin nih Pak Prabowo ya memasuki babak baru, yaitu reunifikasi dengan Ibu Mega. Kita langsung konfirmasi ke Prof. Burhan, kalau melihat hubungan antara Gerindra dan juga PDIP, hubungan kedua ketum ini sangat harmonis, Prof. Burhan. Apakah mungkin peluang PDIP akhirnya bergabung bersama dengan Prabowo Gibran, Prof. Burhan? Ya, soal hubungan kedua tokoh Ibu Mega dan Pak Prabowo yang harmonis, saya kira tidak ada pihak manapun yang membantah. Bahkan dikonfirmasi langsung oleh elit PD Perjuangan seperti Deddy Sitorus ya. Dan jangan lupa keduanya pernah menjadi pasangan capres-cawapres di 2009. Tetapi seperti yang diakui oleh elit PD Perjuangan, PD Perjuangan masih menyisakan masalah dengan Presiden Jokowi. Dan itu langsung disampaikan oleh misalnya Deddy Sitorus. Jadi masalah PD Perjuangan bukan dengan Pak Prabowo, tapi dengan Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Jokowi masih menjadi pendukung utama Pak Prabowo, dan salah satu resep yang membuat Pak Prabowo menang telak adalah Pak Jokowi dan putra beliau menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Jadi dugaan saya, Andrew, sepanjang hubungan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo masih sangat baik, kemungkinan PD Perjuangan untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran masih kecil. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengganggu hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya kira PD Perjuangan akan membuka opsi masuk dalam skenario pemerintahan Pak Prabowo. Dan pada titik tertentu, Pak Prabowo juga membutuhkan dukungan dari PD Perjuangan jika kekuatan politik bersama Pak Jokowi mengalami hubungan yang tidak harmonis. Jadi lagi-lagi sangat tergantung oleh situasi ke depan. Dan per hari ini sepertinya sulit untuk membayangkan PD Perjuangan masuk ke dalam
ke dalam kabinet Pak Prabowo, tetapi dalam politik tidak ada yang mustahil. Oke, gimana Bang Habib? Tampaknya masih sulit Bang Habib. Ya benar, sebetulnya panjang lebar disampaikan Prof. Burhan, yang terakhir yang paling penting menurut saya, dalam politik tidak ada yang mustahil. Ya, hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi saya pikir tidaklah akan seperti ini terus. Ya, waktu itu kan akan mengobati luka di kedua belah pihak. Ya, pada saatnya kan mereka semua negarawan. Ya, kita Pak Prabowo tuh udahlah, ini elit kita sekarang berseteru, tapi hatinya kan merah putih semua. Kalau soal merah putih, banyak agenda besar buat bangsa ini ke depan yang memerlukan persatuan. Saya pikir kedua belah pihak akan menanggalkan egonya masing-masing. Nah, sehingga akan lebih mudah bagi Pak Prabowo, ya. Nggak akan ada yang menjadi ganjalan di antara tokoh-tokoh tersebut. Jadi karena basisnya itu juga bukan persoalan ideologis. Kalau saya lihat, ya. Oke, Pak Deddy Sitorus minggu lalu bilang kami ada masalah dengan PDI, dengan Pak Jokowi. Tapi persoalannya saya yakin bukan persoalan ideologis. Persoalannya kan semata mungkin saja miskomunikasi. Ya, Pak Jokowi dibesarkan dalam tradisi PDI Perjuangan, ya. Lahir di kota Solo, besar di kota Solo, ya, yang erat banget nasionalismenya, masuk secara organisasi, punya KTA-nya PDI Perjuangan, jadi wali kota dan lain sebagainya. Itu kan nggak akan hilang begitu saja. Ya, memori baik antara kedua belah pihak itu nggak akan hilang begitu saja. Sementara kita tahu sekali Pak Prabowo ini adalah sosok pemersatu. Ya, saya dulu pernah Pak Prabowo menjawab yang kita tanyakan, Pak itu kok yang agak ekstrem kiri Bapak rangkul, yang agak kanan Bapak rangkul. Ya kalau kita biarkan yang kiri terus ke kiri, yang kanan terus ke kanan, ya nanti malah pecah. Ya kita rangkul dua-duanya supaya bisa ke tengah. Itu pernyataan Pak Prabowo. Baik. 2014 waktu itu kan nggak mungkin Gerindra gabung dengan PKS, dikatakan PKS terlalu kanan, Gerindra partai yang nasionalis gitu kan, ya. Nah itulah Pak Prabowo, ada skill, ada kemampuan untuk mempersatukan, ya, karena memang Pak Prabowo itu adalah orang yang memang mengedepankan politik merangkul. Baik, Bang. Kita tunggu kalau yang sekarang di Siap. 2024. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman dan juga Prof. Burhan sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.